mereka sudah keluar dari fitrahnya. Fitrahnya sudah rusak ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengatakan kalau Tuhan itu ada 3 atau Tuhan itu punya anak, maka cacatlah, maka rusaklah, maka batallah kefitrahan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ikhwatul iman rahimakumullah, saudaraku sekalian jamaah Jumat Masjid Jami Baitul Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini hari yang mulia, hari Jumat, dan kita masih berada di dalam suasana gembira, dalam suasana bahagia. Hari ketiga di bulan Syawal 1445 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita menjadi bagian dari orang-orang yang bisa menyelesaikan kewajiban selama bulan Ramadan. Siang hari kita melaksanakan siam atau melaksanakan puasa. Malam harinya kita melaksanakan qiyam atau qiyamul lail atau sholat malam. Ditambah lagi dengan amaliyah-amaliyah yang lain, tadarus Quran, bersedekah, berinfak, menunaikan zakat, zakat fitrah maupun zakat mal. Di samping tentu saja masih banyak amalan-amalan yang lain yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Tidak ada lain kecuali harapan kita kepada Allah, semuanya itu diijabah, diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah doa-doa kita, permohonan ampun kita, permintaan maaf kita, terutama pada 10 terakhir di bulan Ramadan, dengan memperbanyak doa sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada Sayyidatuna Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf, maka maafkanlah hamba ya Allah. Ini harapan kita. Karena pada kenyataannya baginda Nabi SAW informasikan kepada kita kalau ada orang yang merugi selama bulan Ramadan. Kenapa mereka merugi? Karena ketika bulan Ramadan tiba hingga akhir berlalunya Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian, kita jaga, kita pelihara terus dan kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap orang yang sukses Ramadannya, yaitu orang yang dia dibersihkan oleh Allah dari dosa dan kesalahannya sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
Beliau mengajarkan, beliau memberikan tuntunan kepada kita agar bagaimana kita ini termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini hanya menjadi hambanya Ramadan, padahal kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang menjadi hambanya Ramadan, dia hanya rajin beribadah, semangat beribadah hanya pada bulan Ramadan saja. Sementara di luar Ramadan, semangat itu perlahan tapi pasti mulai berkurang, mulai luntur. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian, kita pegang apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah tuntun kepada kita. Yang pertama adalah tetap menghadapkan wajah kita kepada agama yang lurus. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum pada ayat yang 30 dan 31 Allah berikan jalan kepada kita agar kita ini termasuk orang-orang yang meniti jalan fitrah. Kita terlahir suci laksana baik seperti kertas yang putih bersih, dan kita berharap bahwa kita juga nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci dan bersih. Sehingga pantas kalau kita menjadi bagian dari orang-orang yang disuruh oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Indah rasanya di dada kita, senang rasanya kalau kita yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan orang yang dipersilakan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah sudah ingatkan, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aksaron nasi la ya'lamun. Allah perintahkan kepada kita agar lurus terus menghadapkan wajah kita ini kepada agama yang sudah Allah berikan kepada kita. Apa itu? Dinul Islam. Allah karuniakan kepada kita akidah yang sahihah, akidah yang bersih, akidah yang lurus, akidah yang hanya memerintahkan manusia untuk mengabdi, menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali mereka untuk beribadah kepada Allah. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, di penghujung ayat surat Ar-Rum ayat 30 Allah ingatkan, walakin aksaron nasi la ya'lamun. Tapi sayang, kebanyakan manusia mereka tidak tahu bahwasannya mereka lahir dalam keadaan fitrah dan nanti kembali dalam keadaan fitrah. Namun pada kenyataannya hari ini, saat ini, mayoritas manusia di muka bumi mereka sudah keluar dari fitrahnya. Fitrahnya sudah rusak ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengatakan kalau Tuhan itu ada 3 atau Tuhan itu punya anak, maka cacatlah, maka rusaklah, maka batallah kefitrahan itu. Sekarang adalah tugas kita, bagaimana kita jaga, kita pelihara kefitrahan yang kita perjuangkan selama bulan Ramadan kemarin. Kita berbekal takwa, berproses untuk meraih takwa, dan Ramadan berlalu tetap Allah perintahkan bertakwa. Di dalam surat Ar-Rum ayat ke-31-nya, apa yang Allah perintahkan kepada kita? Munibina ilaih, tetaplah kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ramadan kita diperintahkan untuk banyak taubat. Di dalam bulan Ramadan pun kita diperintahkan untuk tetap banyak bertaubat. Sesudah Ramadan pun yang Allah perintahkan adalah munibina ilaih, memperbanyak taubat. Oleh karenanya jangan lupa, sekalipun kita habis sholat, habis melaksanakan ibadah, tetap perintahnya memperbanyak taubat, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian?
Allah tegaskan, wa may yaghfiruz dzunuba illallah. Siapa lagi kalau bukan Allah yang akan menerima taubat kita, yang akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Hanya Allah yang akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kemudian yang kedua yang Allah perintahkan, wattaqu. Hendaklah kalian konsisten, komitmen, istiqomah di dalam jalan takwa. Secara sederhana, takwa itu adalah menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ali bin Abi Thalib jelaskan, takwa itu bukan hanya itu. Takwa itu yang pertama adalah orang yang takut kepada Allah, takut kalau Allah marah, takut kalau Allah murka. Takwa itu adalah orang yang beramal, bertindak, berbuat, bertutur kata sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dijabarkan oleh Rasulullah lewat sunnah-sunnahnya. Takwa itu adalah orang yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan takwa itu adalah orang yang banyak mengingat kematian dan membekali dirinya untuk mati. Ini 4 hal yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib terkait dengan siapa orang yang bertakwa. Wattaqu, konsisten, komitmen di dalam ketakwaan. Yang ketiga yang Allah perintahkan kepada kita apa? Waqimus sholat. Tetap kita jaga, kita pelihara, kita tegakkan sholat kita. Kalau sholat kita baik, insya Allah amaliyah yang lain juga akan ikut baik. Tapi manakala seseorang sholatnya rusak, maka akan rusak pula amal-amalnya yang lain. Dan yang terakhir yang Allah perintahkan kepada kita, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jaga akidah kita, jaga tauhid kita, jangan sampai menyimpang, jangan sampai kita keluar dari garis yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga selalu kita minta di dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang kita minta di dalam salat kita minimal 17 kali. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu ditunjukkan kepada jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang dicabut kenikmatannya, bukan jalan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Sidang Jumat yang berbahagia, inilah 4 aspek penting yang harus terus-menerus kita lakukan sekalipun kita merasa bahwa kita sudah diampuni, sudah dibersihkan dosa dan kesalahan kita oleh Allah. Namun untuk menjaga kefitrahan kita, hendaknya selalu bertobat, menjaga kualitas takwa. Yang ketiga, tegakkan sholat. Dan yang keempat, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Semoga menjadi manfaat buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wa nasara 'abdah wa azazundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة